Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja, PKB mantap usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Ini perintah langsung dari Caimin. Wah, ya. Ternyata keputusan dari PKB sampai hari ini itu menjadi teka-teki begitu kan ya. Karena di DKI Jakarta yang diumumkan oleh PKB itu masih belum ada rilisnya. Cuma beberapa daerah ya seperti kota Surabaya. Mereka mengusung Eri Cahyadi begitu kan dengan wakilnya begitu kan. Maka secara tidak langsung ini pilkada ini ketika ditanya oleh wartawan bagaimana dengan DKI Jakarta, mereka akan memusyawarahkan apakah Anies Baswedan mau maju atau bagaimana begitu kan. Tapi yang jelas ya dari keakraban Anies Baswedan hari ini dengan dengan Caimin begitu kan, itu begitu luar biasa begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bukan tidak mungkin mereka akan diusung ya Anies Baswedan untuk menjadi gubernur. Ya bisa saja ini dengan PKB nanti dengan Caimin begitu. Karena popularitas Anies Baswedan dengan Caimin kalau mereka maju karena mereka sudah menjadi calon wakil presiden di DKI Jakarta ya, tentu di DKI Jakarta punya potensial yang sangat luar biasa. Nah, inilah banyak sekali pro dan kontra bahwa Anies Baswedan kan sudah punya gagasan baru ya, terus kemudian punya terobosan baru, juga punya pengalaman yang sangat luar biasa di DKI Jakarta. Artinya apa? Bukan tidak mungkin untuk memenangkan DKI Jakarta akan sangat mudah ya, tetapi ya para pendukung-pendukung dari DKI Jakarta itu rasionalitas. Mereka pendukung-pendukungnya begitu kan ya untuk menentukan di situ. Maka inilah yang akan menjadi cikal bakal bagaimana Anies Baswedan kalau benar-benar didorong untuk menjadi calon pilgub ya begitu kan ya, pemilihan gubernur. Maka kesiapan ini tanda-tandanya Anies sudah siap di situ begitu kan. Ini tanda-tandanya. Maka ada partai PKS, kemudian ada partai PKB, ada partai Nasdem yang akan mendorong Anies Baswedan untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Saya yakin dan seyakin-yakinnya ini menurut saya pribadi putusan yang sangat luar biasa, keputusan sangat luar biasa kalau parpol itu mendukung Anies Baswedan, dan para pendukung-pendukung dari Anies Baswedan ya tetap solid kok untuk mendukung dari Nasdem, PKB dan PKS dan sebagainya begitu kan. Artinya ini menjadi potensial yang sangat luar biasa. Maka saya mewanti-wanti sejak awal begitu kan ya. Kalau memang benar-benar ini dilakukan dan didorong untuk maju sebagai gubernur Jakarta, jelas mereka akan berlawanan dengan Kaisang. Katanya begitu kan. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ. Tapi menurut saya pribadi Anies Baswedan sudah punya modal besar. Lembaga-lembaga survei yang hari ini kita munculkan nampaknya mulai kebingungan begitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena PKB para lembaga-lembaga survei mulai Kodari, mulai dengan yang lain begitu kan ya, nampaknya mereka bergandengan dengan seorang Jokowi. Apakah ini yang akan memunculkan spekulasi di masyarakat bahwa Kaisang akan dimajukan lagi? Nah, itu masih menjadi pro dan kontra begitu kan. Artinya kalau PKB untuk mendorong Anies Baswedan maju sebagai gubernur, saya kira ini menjadi potensial yang sangat luar biasa begitu kan ya. Nampaknya ini masih menunggu keputusan katanya begitu kan ya, keputusan dari beberapa musyawarah yang kemudian ada. Jadi artinya apa? Artinya saya kira kemenangan di situ begitu kan, begitu mutlak. Maka relawan Anies Baswedan hari ini sudah mulai bergerak begitu kan ya, di mana-mana sudah mulai bergerak untuk selalu mendukung bagaimana Anies Baswedan untuk didorong untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini perlawanannya nanti sangat sengit sekali begitu kan ya. Tetapi mari kita baca ini. Sinyal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dalam mendukung Anies Baswedan dalam pemilihan gubernur atau pilgub di 2024 semakin kencang. PKB diketahui sedang membangun komunikasi bersama. Bahkan tidak hanya itu, ketika mereka membangun komunikasi dengan dengan PKB begitu kan ya. Mengapa PKB ini sampai hari ini masih belum menentukan siapa yang akan didorong untuk maju di Pilkada DKI Jakarta? Karena nampaknya kabarnya bagaimana Anies Baswedan diduetkan dengan Caimin.
Ini kabarnya begitu kan. Tapi saya nggak tahu. Tapi saya rasa kalau Anies Baswedan dengan Caimin ini menjadi potensial kekuatan yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena nampaknya di DKI Jakarta di Pilpres kemarin kalau mengacu realitasnya, maka Anies Baswedan dan Caimin itu di DKI Jakarta sangat kuat sekali begitu kan. Ini apalagi didukung oleh Partai Nasdem ya, terus kemudian di Partai PKS dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan punya kekuatan dan punya modal besar mereka untuk maju untuk memenangkan kontestasi Pilgub ini begitu kan. Karena pertama pengalaman, prestasi, wawasan, gagasan, bahkan pendukung-pendukung mereka, gerakan-gerakan mereka, relawan-relawan mereka sudah bergerak hari ini untuk mendukung dan mensukseskan bagaimana dorongan-dorongan Anies Baswedan untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Asik kan? Saya kira ini menjadi asik luar biasa begitu kan. Ya siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan begitu kan. Maka sampai hari ini masih banyak spekulasi yang ada begitu. Ketua Des atau Pilkada PKB Ketua Des atau Pilkada PKB Abdul Halim Iskandar menyampaikan pihaknya meyakini bahwa elektabilitas Anies ya di Jakarta saat ini masih tinggi. Untuk itu langkah diskusi dan pendalaman akan segera dimulai. Bahkan DKI Jakarta melakukan komunikasi oleh Ketua Umum PKB ya sepenuhnya diserahkan kepada Des Pilkada. Jadi sedang melakukan pendalaman diskusi dengan Pak Anies Baswedan kata dia melalui konferensi pers ya di DPP PKB pada 29 Mei. Abdul Halim mengungkapkan bahwa ya pertemuan dengan Anies Baswedan akan diagendakan pada pekan depan. Jika pembahasan soal Pilgub Jakarta 2024 sudah final, Anies ke depan bakal menjalani uji kepatutan dan kelayakan UKK oleh PKB. Tes ini, kata Abdul Halim, merupakan tes yang wajib dilakukan setiap bakal calon kepala daerah yang diusung oleh PKB. Betul begitu kan? Artinya apa? Artinya sistem dari PKB sejak dulu begitu masih diterapkan begitu. Soal bagaimana kepatutan, bagaimana soal komunikasi yang intens, bagaimana membangun jaringan komunikasi yang ada selama ini dengan PKB, dengan masyarakat, PKB dengan konstituen yang ada. Saya kira sekarang ini ya kabarnya dari beberapa tim relawan Anies Baswedan mengatakan Anies Baswedan sudah membangun relasi antara PKB, PKS dan Nasdem di situ. Ya syukur-syukur ya PDIP mau melirik ya silahkan begitu kan. Tapi ini saya rasa percobaan-percobaan seperti ini justru membuat Anies Baswedan dan pendukung-pendukung mereka tambah semangat begitu kan ya. Karena dampaknya PKB sudah jelas ya mendorong atau ingin ya bagaimana Anies Baswedan untuk maju di situ. Bukan tidak mungkin dengan Caimin, bukan tidak mungkin dengan yang lain. Saya kira diskursus masalah soal ini saya kira PKB akan melihat secara rasionalitas bagaimana Anies Baswedan menjadi potensi untuk kemenangan di DKI Jakarta. Masyarakat di DKI Jakarta sekarang masih membutuhkan sosok Anies Baswedan loh begitu kan. ini luar biasa begitu. Maka saya yakin dan saya yakinnya diskusi-diskusi masalah ini PKB akan ikut ya suara konstituen yang ada di bawah ini. Tes ini, kata Abdul Halim, merupakan tes yang wajib dilakukan. Bahkan ya Bendahara Des Pilkada PKB, ya Ahmad Iman Syukri menambahkan tugas ini diantaranya datang langsung ke Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Bahkan Imam ya melanjutkan hingga saat ini belum ada putusan final dari sisi PKB tentang pengajuan kader partai untuk menjadi calon gubernur pendamping Anies Baswedan. Masih belum ada, masih dinamis lah begitu kan ya, masih dinamis karena survei-survei yang muncul hari ini dan kabarnya kalau ini tidak ditutup-tutupi oleh lembaga survei, kabarnya Anies Baswedan di situ adalah mereka surveinya sangat tinggi, bahkan mereka nomor 1 begitu kan ya. Surveinya yang ada di Kecak itu nomor 1 katanya begitu. Maka saya kira di channel Khodari Podcast Rakyat ini akan membuat polling begitu kan, bagaimana nantinya apakah Anies akan maju sebagai gubernur di Jakarta atau tidak, atau bagaimana layaknya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.